M2 sama dengan 16 kali massa H2. Oke. Terus? 15 MH2 ditambah sama MH2. Oh, ini MC2H6 tambah MH2, totalnya harus sama dengan 3,2 gram. 3,2 gram. Di sini kita masukkan ke sini kan? Iya, Pak. 16 MH2 tambah MH2 sama dengan 2,2 gram. Maka MH2-nya 3 gram, Pak. 0,2 gram. 0,2 ya. 0,2 gram. Kemudian MC2H5 6-nya 3 gram. Nah, sekarang diminta persentase ya. Persentase C2H6 berarti tinggal 3 gram per 3,2 gram dikali 100 ini ya. Iya. Dapatnya 93,75%. 3,75%. Oke, good Panji ya. Semuanya dapat nggak nih hasilnya kayak gini? Dapat nggak semuanya kayak gini hasilnya? Dapat ya? Oke. Nah, kita lanjutkan. Kemarin-kemarin kita udah bahas satu wadah. Sekarang kita bagaimana kalau misalnya ada dua wadah nih yang terpisah ya. Yang dihubungkan dengan paralon atau pipa yang ditutup dengan keran. Nah, kalau ketemu seperti ini, ada beberapa cara nih. Ya. Kalau misalnya untuk menentukan tekanan total, ya, nah, untuk menentukan tekanan total dari gas dari argumen helium ketika dibuka, mau saya tanya dulu, ketika gasnya ini nggak dibuka kan nggak bercampur nih mereka ya. Tapi ketika kerannya dibuka, bagaimana? Bercampur nggak mereka? Campur, Pak. Bercampur dong, ya kan? Pasti ada argon yang pindah ke helium, ke tempat wadahnya helium, ataupun kebalikannya gitu kan, helium yang masuk ke tempatnya argon, betul? Berarti volumenya menjadi volume total dong. Volume totalnya berapa jadinya? 10 liter. 10, Pak. 10. Tekanannya? Tekanannya bagaimana? 9. Bisa nggak bisa ditambahin? Nggak Nggak. boleh, ini tidak bersama dengan 9. Salah ya. Jadi tekanan akan berubah. Ya. Yang tetap itu wadahnya saja, ini kan wadahnya berubah nih. Maksudnya itu jadi bisa dijumlahkan. Bisa dijumlahkan antara wadah satu dengan wadah yang kedua. Tapi kalau tekanan tidak boleh dijumlahkan, tekanan satu tambah tekanan dua itu salah. Ya, nah, bagaimana caranya kita menghitung tekanan total? Nah, apalagi yang tidak berubah nih selain volume? Apalagi yang tidak berubah selain volume? Kira-kira? Wadahnya, Pak. Wadahnya kan udah tadi di volume total. Suhu, Pak. Suhu nggak berubah, oke, good. Apalagi nilai R nggak berubah. Mol berubah nggak mol? Mol AL sama mol HE-nya berubah nggak? Gimana? Mol HE sama mol AR-nya berubah nggak? Enggak, Pak. Ya tidak dong, kan nggak ada penambahan ataupun pengurangan di situ kan ya. Dianggap semuanya inert. Terkecuali nanti jika ada reaksi kimia yang melibatkan dua gas tersebut. Nah itu baru ada yang berubah. Ya, berarti ini nggak berubah, berarti kita bisa nulis dong. Mol total itu sama dengan mol AR ditambah mol HE.
Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya menghitung mol total? Mol total menggunakan PV-NRT itu sama dengan tekanan total, PVPRT. ya, tekanan total dikali volume total dibagi RT, gitu kan? Mol AR berarti tekanan AR dikali volume AR dibagi RT. Yang H helium, tekanan helium dikali V helium dibagi RT. Berarti dari rumus ini kita bisa memasukkan nih, kita substitusi ke rumus yang paling atas ini. Jadi P total V total per RT sama dengan PAR dikali VAR per RT ditambah P helium dikali volume helium per RT. RT-nya sama nggak semuanya nilainya? Sama, Pak. Sama Sama, dong, Pak. ya kan? Nanti kita coret. Tinggal sisa rumusnya adalah PT VT sama dengan PAR VAR tambah P helium V. Oke. Jadi kita bisa menghitungkan tekanan totalnya berapa? Bisa, Pak. Bisa. Oke, silakan dihitung oleh kalian. Nanti kalau yang sudah selesai, sebutkan berapa hasilnya. Ada yang udah dapat berapa? 3, Pak. 3. Good ya. Oke. Nggak akan saya tulis ya, langsung ya. Nanti tinggal tanya sudah ke temannya. Kita akan atas nilai 3. Totalnya argonnya 1,6, heliumnya 1,4. Nah, sekarang dapat dari mana nih argon? Nah, ini bisa nanti dicari nih masing-masingnya maunya berapa. Nanti masukin ke PV NRT-nya gitu kan. PV NRT yang volumenya tapi bukan volume AR lagi, tapi volume total. Tapi bisa juga menggunakan perbandingan seperti hukum Boyle di awal. Jadi maksudnya seperti ini. Untuk AR berarti P awal ya dikali V awal sama dengan P final dikali V final. Awalnya tekanan argon berapa? Awalnya tekanan argon berapa nih? 2. 2, ya kan? 2 atmosfer. Volume awalnya berapa? 8 liter. 8. Tekanan finalnya kita cari, volume finalnya 10 liter kan? Kan digabungkan nih. Jadi P finalnya berapa? 1,6 atmosfer. Betul? Terus kalau misalnya helium, berarti tinggal sama seperti tadi. PI, PI sama dengan P final, V final. 7 atmosfer dikali 2 liter. P final 10 liter. P finalnya berapa? 1,4. 1,4. Sorry. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang tekanan parsial ini bisa menggunakan konsep hukum Boyle. Jadi tidak perlu dicari molnya berapa, mol argonnya berapa, mol heliumnya berapa. Jelas sampai sini?
Ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang soal nomor 6. Tadi kan antara gas di chamber A sama chamber B ya, atau wadah A wadah B itu dia tidak saling bereaksi. Nah, di sini keterangannya ada bereaksi secara reversibel. Reversibel itu apa sih? Bolak-balik, Pak. Bolak-balik, berkesetimbangan gitu kan ya. Nah, di sini kasih tahu nilai KC ini itu 4. Yang pertama dilakukan apa kalau ketemu soal kayak gini? Bikin persamaan reaksinya, Pak. Bikin persamaan reaksi. Bagaimana persamaan reaksinya? H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2 HCl, Pak. H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2 HCl. Gini ya. Gini ya, Viva. Iya, Pak. Kemudian diapain lagi nih? Kemudian diapain? Kalau udah ketemu seperti ini. Buat reaksi pembatas ya, Pak. Di sini reversibel. Kalau reversibel nggak mungkin ada yang habis. Saya tuliskan dulu sini ada mula-mula apa? Bereaksi sisa, reaksi sisa. Reaksi setimbang ya, karena kita reversibel. Oke? Tapi bebasnya setimbang. Mula-mulanya berapa? 4. 4 mol. 4 gitu kan? HCl-nya berapa? 0. 0 dong. Karena awalnya nggak ada kan ditutup tadi ya. Nah, sekarang yang bereaksi berapa? Tahu nggak jumlahnya berapa? Enggak, Pak. Nggak ada, berarti di sininya X. X, gitu kan? X, di sininya 2X. 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 X, gitu kan? Berarti di bawah sini 4 min X. 4 min X. Di sini pun sama 4 min X. Di sininya 2X. Habis itu udah dapat nih kondisi setimbang dalam bentuk persamaan ya. Terus diapain? Mencari X-nya, Pak. Caranya Pakai apa rumus yang Dari si KC-nya, Pak. dari si KC. KC itu rumusnya apa? Konsentrasi yang di kanan dibagi konsentrasi yang di kiri, Pak. Konsentrasi produk gitu kan? Reaktan. Per konsentrasi reaktan. Produknya diapain? Dulu HCl kayak gini. Seperti ini. Produknya kuadrat, Pak. kuadrat, Kenapa Pak. kuadrat? Karena kan itu dia ada koefisiennya 2. Oke, jangan sampai lupa ya, harus dipangkatkan dengan nilai koefisien. Ya. Nah, di sini udah ketahuan nih. Yang sebut saja 4. Ya. Kemudian 2x kuadrat per 4 min x kuadrat. Gitu kan? Setuju nggak di sini? Zahra gimana Zahra? Setuju nggak? Habis ini diapain Zahra? Itu tadi dihitung. Gimana? Dihitung, Pak. Ya, iya, gimana caranya nih kalau gitu nih? Ada kuadrat-kuadratnya, terus Jadinya kan 4x kuadrat. Jadinya itu... Bentar, saya masih hitung. iya bagaimana tahapannya?
Di yang bawahnya, Dikali ke yang 4, Pak. oh ditukar gitu, silang. Iya, Dikali kali. silang. Kalau kayak gini boleh seperti itu, tapi lebih mudahnya ini langsung dibuka seperti ini saja. Kuadrat. Jadi nanti di sini dapatnya akar 4, 2x min 4 min x. Akar 4 berapa dapatnya? 2. 2. Nah, berarti 2 sama dengan 2x per 4 min x. 2 kali silang. Ya, jadinya 8 min 2x sama dengan 2x. 8 sama dengan 4x. Jadi nilai x-nya sama dengan 2. Ya. Berarti kalau posisi ketika setimbang, H2-nya itu 2 mol. Cl2-nya juga 2 mol. HCl-nya 4 mol. Gitu ya. Oke. Jadi tahapannya bikin dulu persamaan reaksinya, setarakan, kemudian susun dah gitu ya. Mula-mula reaksi sisa atau setimbang. Setelah tahu, baru kalian gunakan KC-nya tadi. Jadi KC ketahuan berapa yang bereaksi, komposisi sisa jadinya ketahuan. Nah, kalau udah ketahuan mol, terus diapain nih? Dicari tekanannya, Pak. Bagaimana caranya? Jadi kan ada 3 komponen ya, ada gas hidrogen, ada gas klorida, ada gas asam klorida ya. Betul? Iya, Pak. Tuh. Nah, di sini ada yang sama nih, H2. Ya, kita kerjakan saja misalnya. Tekanan H2 itu sama dengan volume total, mol H2 dikali R dikali T dibagi volume total. Bukan volume H2 lagi ya. Kalau volume H2 lagi ya cuma di sini doang. Kan posisinya sekarang udah dibuka nih keran. Berarti 2 mol dikali 0,082 liter atmosfer mol Kelvin dikali 300 ya per volume totalnya berapa? 10 liter. 10 liter. Berapa hasilnya ini? Dapatlah 4,92, Pak. 4,2. Ini pH 2 itu sama juga dengan P dari Cl2. Ya. Oke. Ini jawabannya. Nah, PHCl ya, kalian bisa saja langsung NaCl dikali L dikali T per titik 4 mol 0,082 liter atmosfer mol Kelvin dikali 300 Kelvin dibagi dapatnya 9,84 atmosfer. Jelas sampai sini? Jelas ya. Jadi kalau reversible reaction tahapan pertama adalah making the equation ya. Jadi buat equationnya, persamaan kimianya, setarakan, kemudian bikin urutan mula-mula reaksi sisanya, ketahuan posisi konsentrasi sisanya, masukkan ke dalam KC, nilai KC. Setelah itu dapat yang bereaksi berapa, tinggal dimasukin deh, dapat keadaan sisanya berapa. Setelah itu masukin ke rumus seperti yang sebelumnya. Kalian tanyakan dulu sampai sini. Ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada, lanjut.
Sekarang soal nomor 7. Silakan kalian yang membuat ya. Di sini reaksinya irreversible, jadi langsung. Ayo. Oke, Mahdi Hakim sudah selesai? Mahdi Hakim ada? Mahdi Hakim ada? Mahdi Hakim ada enggak? Iya Pak, kenapa Pak? Sudah selesai belum? Belum Pak, baru dari kamar mandi. Oh, nggak izin? Iya Pak, tadi buru-buru. Baru mulai Pak. Pak. Dwi Rizky Setia ada? Dwi Rizky Setia ada? Dwi Rizky Setia ada enggak? Dinda Fatihah. Kalau saya jelas nggak terdengar ini?
Jelas, Pak. Dinda Fatia udah selesai belum? Iya, Pak. Belum, Pak. Baru sampai mana? Baru sampai mana belum selesai itu? Pasti udah dikerjakan kan? Dinda? Dimas Bagus. Ini kelas paling banyak loh ini. Udah ininya, on cam-nya. Yang saya ngajar nih. Dimas Bagus, sudah selesai belum? Dimas Bagus ada nggak? No respon. Fadil Aprilian. Ya, Pak. Sudah selesai belum? Bentar, ini nomor 7 awalannya sama kayak nomor 6 kan, Pak? Dibikin ini dulu. Ya, silakan. Diberi persamaan draftnya dulu. Ya, jadi persamaannya H2 ditambah BR2 menjadi 2HBR. H2. H2 ditambah BR2 jadi 2HBR. H2 ditambah BR2 jadi 2HBR terus. Ya, terus sama kayak yang nomor 6 tadi deh. Kemudian Ya, M-nya 6 M-nya H2 kan 6. Terus benar kan? Ya. Terus BR-nya berapa? itu 4. 4. R-nya BR itu 4. R-nya BR juga 4. Kenapa 4 di sini? Yang mana, Pak? Kenapa R-nya 4 untuk BR? Bentar. Oh iya. Kenapa 4? Irreversible ya. Kenapa enggak Ya, yang itu. lagi gitu? Karena yang paling kecil Pak biar habis. Iya. Karena Yang paling kecil Pak. Karena yang paling kecil. Berarti dia disebutnya Reaksi sebagai pembatas, apa? Pak. Reaksi pembatas. Reaksi pembatas Batas. ya. Ini kebetulan koefisiennya satu semua nih. Nanti kalau misalnya koefisiennya tidak sama dengan 1, itu hati-hati yang mengerjakannya ya. Jadi nanti dibagi dulu dengan koefisien cari yang paling kecil hasil dibagi. Itu sebagai reaksi pembatas 4. Oke, yang reaksinya sekarang untuk H2 berapa Aditya? Aditya Bagas ada nggak? Aditya Bagas ada nggak? Terus kemudian mau diapain itu? H2-nya berapa? Mau yang bereaksi H2-nya berapa, Bagas? Juga
Saya karena nggak ada bawa pulpen, saya tulis di sini aja. Anggi Maharani. Ada nggak Anggi Ada, Maharani? Pak. Ada, Pak. Kenapa mol H2-nya? Mol H2-nya 4 juga, Pak. Kenapa 4? RH2-nya 4. Kenapa 4? Karena reaksi pembatasnya 4. Ya kenapa nggak 6? Karena yang Kenapa nggak paling 8? kecil. Karena yang paling kecil. Iya, kenapa di sini harus 4? Eh, HBR-nya 4 juga berarti gitu, atau pembatas. HBR-nya 8. HBR-nya 8, Pak, karena ada koefisien 2-nya. Berarti alasan kenapa H2-nya itu 4, kenapa? Karena Izin. koefisiennya 1. Karena koefisiennya 1, ya. Iya, Bukan karena pembatasnya 4. iya, Pak. Yang Ini 2 4. HBR-nya 8. 8. 8. Oke, lanjutkan. Ketika sisa 2, yang H2-nya jadi 2 mol, 2 mol, BR-nya habis, habis, 2 HBR-nya 8 mol. ini 8 mol. Mm-mm. Terus Terus ke hitungan yang kayak nomor 6, jadi tekanan H2, pH2 sama dengan aduh, mana lupa posisinya. Tekanan H2 sama dengan NH2, NH2 NH2 dikali R T dikali T. bagi pH2 sama dengan, dibagi berapa? dibaginya V. V-nya 10 liter. Di total berarti. Iya, V total. Berarti 2 mol dikali 2 mol dikali 0,082. 0,082 LATM LATM terus dikali 300. 300 dibagi 300 dibagi 10. 10. Jawabannya Iya. 4,92 ATM. untuk yang HBR nanti silakan dicari ya. Menggunakan rumus yang sama, NHBR dikali RT dibagi volume total. Volume total nanti dapatnya sekitaran 16, berapa itu? 68. Oke, jelas semuanya? Ada yang tanyakan dulu nggak? Dimas Bagus jelas nggak? Dimas Bagus jelas? Dimas Dwi Azhar ada? Ada, Pak. Jelas nggak? Saya tadi kepental, Pak. Hah? Tadi jaringan saya jelek. Kepental, Pak. Ya, kan tadi didengar setelah dijelaskan sama temannya tadi, sudah jelas belum? Iya, Pak. Jadi kesimpulannya gimana kalau misalnya si gasnya itu bereaksi, Dimas? Yang Dimas lakukan pertama itu apa dulu? Gimana Dimas? Persamaan reaksinya dulu, Pak. Persamaan reaksinya. Terus
cari reaksi pembatasnya. Kalau dia reaksinya apa tipenya? Irreversible, Pak. Kalau dia reaksinya irreversible. Setelah tahu reaksi pembatasnya, terus diapain? Direaksiin, Pak. Kan udah tahu reaksi pembatasnya. Kan di awal udah dibikin persamaan reaksi, cari molnya, namanya cari reaksi pembatasnya. Habis itu diapain? Dihitung pas sistem molnya. Dihitung molnya. Mol siapa yang dihitung? Yang H2-nya, Pak. Ya mol semuanya, nggak cuma H2-nya dong. Mol H2, BR2, HBr. Ya. Setelah tahu molnya semua, terus kita cari apa? Cari tekanannya, Pak. Pakai rumus yang udah dituliskan gitu. Ingat-ingat ya. Ya, Pak. Oke. Sampai sini yang ditanyakan dulu nggak? Nggak ada, Pak. Oke, yang lainnya ada yang ditanyakan dulu nggak? Nur Isma. Jelas nggak Nur Isma? Nur Isma jelas nggak? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita bahas terkait hukum Graham atau laju efusi. Difusi sama efusi itu berbeda. Ya. Apa yang membedakan antara difusi dan efusi? Kalau difusi itu secara definisi perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendahnya. Ya. Jadi dari konsentrasi yang pekat ke konsentrasi yang tidak pekat. Contohnya apa? Mudahnya ketika kalian menuangkan sirup ke dalam air. Sirup yang awalnya terkumpul di bawah akan tersebar merata. Ya, itu proses difusi disebutnya. Nah, dan kalau efusi apa yang membedakan? Nah, efusi itu yang membedakan proses difusinya itu hanya melewati suatu lubang kecil, sebutnya sebagai pinhole. Ya. Nah, jadi kalau difusi itu nggak ada pembatasnya, bebas. Yang penting dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tapi kalau misalnya efusi itu harus melewati yang disebutnya dengan pinhole, lewat lubang. Ya. Nah, sekarang dilihat di tabel, di gambar yang saya tunjukkan di PPT, di PowerPoint. Antara helium dan ethylene oxide, ya, di sini mana yang proses efusinya berjalan lebih cepat? Dari Hamsa. Dari Hamsa ada? Dari Hamsa ada enggak? Wah.
Imam Hafiz, ada Imam Hafiz. Ada Pak. Dari gambar itu mana yang proses efusinya lebih cepat? Yang helium mungkin Pak. Mungkin. Alasannya kenapa? Dari bentuknya kali Pak. Bukan dari bentuknya. Kenapa dari, kalau bentuknya sama-sama bulat gimana itu? Dari prosesnya apa Pak? Oke, dari proses. Bukan, dari apanya kira-kira? Lutfivia Rahmani. Iya, Pak. Kenapa kira-kira helium itu lebih cepat dibandingkan ethylene oxide? Karena lebih banyak partikelnya, Pak. Kurang pas. Kira-kira kenapa? Yang bisa bantu? Muhammad Ifan A. Ada Muhammad Ifan? Ada Pak, hadir. Gimana kira-kira? Dari bentuk partikelnya ya Pak. Bentuk partikelnya kenapa? Kalau semuanya bulat saya gambarkan gimana tuh? Ini kan hanya untuk membedakan saja. Ada yang bisa? Karena massa helium lebih ringan, Pak. Siapa yang menjawab? Rifki, Pak. Rifki, karena massa helium lebih ringan. Oke, good jawabannya ya. Jadi itulah alasan kenapa prosesnya lebih cepat, karena massanya itu lebih ringan. Logikanya gimana? Misalnya kita ngadu ya, ngadu laring ya istilahnya. Antara yang berbobot lebih besar dengan bobot yang lebih kecil. Kira-kira lebih cepat siapa sampainya? Lebih kecil, Pak. Yang lebih kecil, Pak. Yang lebih? Yang lebih ringan. Yang lebih kecil, yang lebih ringan kan? Berarti secara tidak langsung laju efusi itu berbanding terbalik dengan bobot ya. Semakin kecil bobotnya, ya, semakin kecil bobotnya, laju efusinya itu semakin besar. Oke. Kalau laju efusinya semakin besar, waktu yang diperlukan untuk berefusi semakin cepat atau semakin lambat? Cepat. Cepat juga. Makin cepat juga, ya kan? Berarti waktunya makin kecil. Oke. Nah, semakin cepat laju efusinya, jumlah partikel gas yang berpindah itu semakin apa? Banyak. 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 Semakin banyak. Oke. Ya. Nah, berarti laju efusi itu berbanding lurus dengan jumlah gas yang berpindah, tetapi berbanding terbalik dengan massa dan waktu. Oke ya. Nah, berdasarkan rumus energi kinetik dapat disimpulkan bahwa laju efusi A dibandingkan laju efusi B itu rumusnya sama dengan akar dari MB per MA. Karena tadi sudah dijelaskan ya, laju itu berbanding terbalik dengan MR. Jadi rumusnya pun harus ditukar posisi. Nah, M ini umumnya kita menggunakan MR atau AR, atomik relatif atau molekular relatif. Ya. Sampai sini yang ditanyakan dulu nggak?
Ada yang tanyakan? Nah, kalau nggak ada, lanjut lagi. Ini merupakan aplikasi hukum Graham ya untuk memisahkan antara uranium 235 dengan 238. Karena yang kita gunakan atau bukan kita, yang reaktor list nuklir gunakan itu umumnya uranium 235. Sedangkan di alam itu pasti selalu ada campuran uranium 235 dengan uranium 238 tersebut. Makanya untuk memisahkannya menggunakan prinsip laju efusi. Ya. Jadi si uranium hexafluoride dialirkan melalui pipa kapiler ya yang sudah dikasih pori ya. Nah, setelah di cycle berkali-kali nanti si uranium 235-nya terpisah. Nah, yang terpisah itu segera ditempatkan pada wadah yang berbeda untuk menghindari terjadinya pencampuran lagi antara uranium 235 dengan uranium 238 tersebut. Sekarang soal latihan. Nomor 1. Berapakah rasio laju efusi antara gas oksigen dan gas neon? Tadi rumusnya apa? Rumus laju efusi tadi rumusnya apa? VA per VB Akar MB sama dengan akar MB per AMR MA. MA, gitu kan? Nah, sekarang rasio laju efusi gas oksigen dengan neon. Berarti V oksigen per V neon sama dengan akar M neon per 20 gram per mol per 32 gram per mol. Berapa tuh? Silahkan tolong hitung. Berapa hasilnya? Bapak, ini hasilnya masih dalam akar apa? Enggak, udah dalam bentuk koma aja. Langsung. Nol 0,79 Pak. 0,79. Oke ya. Jadi rasio laju efusinya antara oksigen dan neon itu adalah 0,79. Tandanya oksigen itu bergerak lebih lambat nih dibandingkan neon. Jelas dong. Kecepatan oksigen ini secara tidak langsung 0,79 kali dari kecepatan si neonnya. Ya. Nah, kemudian jika waktu yang dibutuhkan gas oksigen untuk berefusi melewati suatu lapisan adalah 5 menit, pada kondisi yang sama berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh gas neon untuk berefusi? Nah, tadi berbanding apa nih laju efusi dengan waktu? Laju efusi semakin besar, waktu yang diperlukannya semakin apa? Makin kecil. Makin kecil gitu kan? Berarti VO2 per V neon itu sama dengan T neon ya dibagi TO2 karena dia berbanding terbalik gitu kan. Berarti T neon itu sama dengan VO2 per V neon dikali TO2. Ini udah dapat belum nilainya berapa? 0,79. Oke, 0,79 dikali 5. 5. Jadi jawabannya 3,95. Ya. Jadi soalnya nggak terlalu susah. Ya. Kalau rumusnya sederhana, hanya logika ini. Ini masih ada waktu berapa menit lagi, Kompi? Waktunya sebentar Pak, saya cek dulu. Kalau harusnya 100 menit dari 12, masih ada 40 menitan Pak, kira-kira Pak. 40 menit. Iya. Kita sesuaikan dengan ini aja jam Pancasila. Ini yang 15 menit itu. Oh iya, 13.10 Pak. Oh, ya. 14.10 Pak. Ya 14.10 ya. Iya.
Berapa menit lagi? Sekitar 30 menit lagi, Pak. 30 menit lagi, oke. Cukup ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Nggak ada? Sekarang lanjutkan. Soal yang berikutnya. Campuran gas helium neon berefusi pada kondisi standar. Jika diasumsikan campuran tersebut equimolar, bagaimanakah komposisi gas setelah efusi terjadi? Definisi equimolar itu adalah jumlah molnya sama. Jumlah mol sama. Silakan kerjakan terlebih dahulu. Yang udah selesai? Ada yang udah selesai belum? Bagas sudah belum Bagas?
Bagas ada? Hansa ada Hansa? Bagas tadi device bermasalah, Pak. Oke, Hansa? Hadir, Pak. Gimana Hansa? Udah sampai mana pengerjaannya? Baru mulai, Pak. Tadi baru nyatet nomor 1 dulu. Salahuddin? Oh, masih hitung, Pak. Udah sampai mana rumusnya? Kita hitung bareng-bareng. Oh, sampai yang ekumular, Pak. Masih mulai sama Pak, jumlah. Iya, gimana? Kamu pertama ngapain dulu nih? Ngitung apa gitu maksudnya? Pakai rumus yang mana nantinya? Yang sedang dikerjain itu pakai rumus yang mana? Rumus kayak nomor 1, Pak. Apa tuh? Gimana? VA per VB. Kan ini udah ada helium sama neonnya nih. Oh iya. VHE per VNN Neon per VHE sama dengan akar M MHE HE per MNE. Terus VNE per VHE sama dengan akar dengan 4 gram per mol dibagi per 20 gram per mol. Berapa hasilnya? Silahkan dihitung. 2,24, Pak. 4 ini per 5 kok bisa 2? 0,4472, Pak. 0,4472 ya. Berarti ini rasionya itu 0,4472 per 1 gitu kan ya? Oke. Iya, Pak. Nah, berarti kan pada ini kan nggak dikasih tahu nih waktunya berapa lama kan prosesnya kan. Nah, ditanyakan bagaimana kondisi gas setelah itu terjadi. Berarti asumsinya ini sebagai pada waktu yang sama ya. Pada waktu misalnya 1 jam atau 30 menit dan seterusnya. Tapi yang jelas tadi laju efusi itu berbanding apa dengan jumlah mol yang berpindah? Berbanding lurus, Pak. Berbanding lurus, good ya. Berarti di sini MNE per NHE gitu kan ya. Berarti perbandingan ini itu sama dengan perbandingan mol si NNE dan NHE. Jadi secara langsung setelah efusi NNE-nya itu diperoleh 0,4472 mol, NHE-nya 1 mol. Gitu kan? Ini mau hasilnya ditukar juga nanti hasil akhirnya sama ya. Maksudnya tuh jika HE yang di atas atau NE yang di bawah, nanti hasil akhirnya sama. Yang jelas, mungkin yang tadi dapatnya 2,2 sekian. Berarti si HE-nya 2,2 sekian, NE-nya yang 1. Gitu ya. Nah, sekarang fraksinya, misalnya komposisi gas ya setelah efusi yang dimaksud adalah yang diminta fraksi. Jadi fraksi Ne sama dengan 0,4472 mol dibagi
1 mol ditambah 0,4472 mol. Dapatnya berapa nih kira-kira? Berapa dapatnya? nol koma tiga 0,31 Pak. 0,31. 31. Good. Ya. Berarti kalau X apa nih? HE tinggal 1 dikurangi 0,31. 0,6. Jelas ya? Ini jawabannya 0,31 0,6. Jadi intinya mol itu berbanding lurus dengan mol yang berpindah itu berbanding lurus dengan lajunya. Semakin cepat laju, jumlah mol yang berpindahnya makin banyak. Semakin cepat laju, waktu yang dibutuhkannya semakin sedikit. Semakin cepat laju, bobot molekulnya semakin kecil. Oke. Nah, ini jadikan PR. Silakan tulis. Sudah? Sudah ditulis? Oke, kita lanjutkan. Jawabannya. Kita ke gas nyata. Ya. Kemarin sama hari ini tadi dominan kita membahas gas ideal, tapi kita singgung sedikit terkait gas nyata. Nah, dalam gas nyata itu ternyata tidak sesuai ya. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan teori kinetik idealnya, ya, gas ideal itu. Nah, salah satunya adalah hasil dari penyimpangan itu adalah faktor kompresi. Faktor kompresi adalah perbandingan antara volume molar gas nyata dengan volume molar gas ideal pada tekanan dan suhu yang sama. Ya. Volume molar itu merupakan rumus dari V volume dibagi N ya. Volume dibagi mol, itu sebutnya sebagai volume molar. Ya. Nah, rumus Z itu volume molar yang ini untuk gas nyata, yang ini untuk gas ideal. Ya. Volume molar gas ideal itu sama dengan P per RT, RT per P ya. Kan rumus awalnya itu adalah PV sama dengan MRT nih. Volume molar tadi V per N. P ini pindahkan ke kanan. Jadi RT per P. Ini Vn sama dengan RT per P. Vn. Nah, Vm0 ini digantikan dengan yang ini. Sehingga terbentuk persamaan PVN sama dengan Z per RT. Ya. Jadi secara tidak langsung Z itu PVN dibagi RT. Ya. Nah, trennya bagaimana? Kalau misalnya Z-nya itu kurang dari 1, gaya tarik dominan. Kalau sama dengan 1, gas ideal. Z lebih dari 1, gaya tolak dominan. Nah, apa maksudnya kalau gaya tolak dominan itu? Nah, kalau gaya tolak dominan, berarti tandanya jaraknya, berarti kan di sini gas nyata. Ya.
volume gas idealnya itu jauh lebih kecil dibandingkan volume gas nyatanya. Itu dibilang gaya tolaknya dominan. Ya. Karena ada gaya tolakan, makanya dia gasnya tolaknya dominan. Oke, nah kalau misalnya Z-nya kurang dari 1, gaya tarik yang dominan. Karena jarak gas idealnya lebih besar dibandingkan gas nyatanya. Jadi kemungkinannya dia cenderung tarik-menarik. Ya, kalau misalnya udah tolak-menolak, tandanya dia volumenya itu udah sangat rapat banget sehingga terjadi tolakan, efeknya menjadi lebih besar dibandingkan idealnya. Ideal seharusnya gas itu ada. Ya. Nah, kalau sama dengan 1, tandanya besarnya volume gas nyatanya itu sama dengan volume gas idealnya. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali untuk gas ideal. Nah, di sini ada 4 jenis gas yang akan kita komparasikan. Ada H2, CH4, C2H4, dan NH3. Ya. Nah, di sini kemarin gas ideal itu teori kinetiknya apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Teori kinetik gas ideal itu apa saja? Yang paling penting. Gas ideal punya gaya antar molekul nggak? Udah punya, Pak. Tidak punya gaya antar molekul. Punya gaya antar molekul. Oke. Volumenya bagaimana? Volumenya kecil. Jadi diabaikan. Diabaikan. Oke. Ya. Nah, untuk mengatasi volumenya kecil yang dapat diabaikan, kita dapat mengaturnya dengan memperkecil tekanan ya. Tekanannya mendekati 0. Oke. Tidak punya gaya antar molekul, kita bisa lakukan dengan cara apa? Membuat suhunya tinggi. Ya, naikkan suhunya. Dengan menaikkan suhu, gerakan partikelnya jadi lebih besar, ya kan? Jadi kemungkinan adanya gaya antar molekul satu sama lainnya menjadi berkurang. Nah, di sini ada H2, CH4, C2H4, dan NH3. Dari keempat jenis gas tersebut, mana yang lebih cenderung mudah bersifat sebagai gas ideal? Ada yang bisa ngasih pendapat? Ada yang bisa ngasih pendapat di sini? Syahnur Reza ada? Syahnur Reza ada? Iya, Pak. Gimana menurut Syahnur? Dari keempat gas yang ada di tabel yang di grafik, mana yang memiliki sifat mendekati gas ideal? Yang H2, Pak. Alasannya kenapa? Karena 1, Pak. Berarti 1. Karena 1. Berapa tuh, Pak? Yang dilihat gambaran besar atau gambaran kecil sama Syahnur? Sorry Pak. Tadi yang kecil yang terlihat, Pak. Oke, Pak. Bagus ya, yang kecil bagus. Karena di sini memang harusnya dilihat adalah yang gambar yang kecil. Jadi alasannya tadi karena H2 itu nilai Z-nya 1. Ya.
Dibandingkan yang lain itu nggak ada tuh satu-satunya. Ini kan H2 itu sempat menyentuh ke 1. Oke, good ya. Nah, jadi dari CH4, C2H4, NH3 ya, yang paling sulit untuk diterapkan atau dijadikan gas ideal itu adalah NH3. Ya. Alasannya nilai Z-nya itu jauh banget nih dari 1. Semakin tinggi tekanannya malah makin kecil nilai Z-nya. Nah. Oke. Nah, kira-kira gas yang paling mudah dikompreskan yang mana? Berdasarkan definisi yang ini. Gaya tarik dominan, gaya ideal, gaya tolak dominan. Pada saat nilai Z-nya itu kurang dari 1, ya itu kan masih dominan gaya tariknya ya. Dominan gaya tariknya. Nah, itu masih bisa dikompres semua gas. Tapi ketika dia lebih dari 1, nah itu sudah tidak bisa dikompres. Ya, susah untuk dikompresnya. Nah, berarti di sini yang paling mudah dikompres adalah ya amonia karena gaya tarikannya kuat. Ya. Tapi yang paling mendekati gas ideal adalah H2. Sesuai jawabannya Syahnur tadi ya, karena dia Z-nya nilainya sama dengan 1. Nah, kemudian kita belajar terkait koefisien virial. Koefisien virial ini merupakan koefisien yang menjadi proses derivatif yang akan menjadi angka yang mengkoreksi gas nyata agar bisa bersifat sebagai gas ideal. Kita lihat plot P terhadap Vm pada gambar di sini. Nah, di sini terlihat suhunya itu awalnya 20, 31, 40, 50. Semakin tinggi suhu, ya, grafiknya itu semakin seperti gas ideal. Ya. Atau bisa dibilang gas CO2 ketika volume molarnya tinggi, suhunya tinggi, tidak berbeda dengan gas ideal. Seperti sesuai yang saya jelaskan tadi ya, ketika tekanan rendah, suhu tinggi, yaitu kemungkinan suatu gas nyata berperan sebagai gas ideal itu lebih besar terjadi. Ya. Nah, di sini kita perhatikan tekanan titik C, D, dan E. C, D, dan E. Kalau semua grafik dari suhu 31, 40, dan 50, ya, itu semuanya nyambung terus. Nggak ada yang terputus. Tapi kita perhatikan C, D, dan E. Dari A ke B ke C itu lurus garisnya. Ya. Tapi di sini terjadi putus nih. Ya. Dari E langsung loncat ke F. Nah, berarti dari C, D, dan E ini tidak terjadi pertambahan tekanan. Tidak ada pertambahan tekanan, namun di situ ada yang disebut dengan perubahan fasa. Jadi dari sini C, D, E itu tidak ada penambahan tekanan, tapi yang terjadi di sini adalah perubahan fasa. Fasa apa? Dari apakah apa perubahannya ini? Kalian tahu? Perubahannya dari apakah apa? Dari fasa apa menjadi fasa apa? Anda bisa membantu? Hasbi ada Hasbi? Hasbi ada? Hasbi Zikri ada? Pak, tadi Hasbi ngomong ke saya, Pak. Tadi katanya dia disuruh neneknya beli makan tadi, Pak. Siapa yang bilang ini? Dia tadi bilang, Pak. Aduh. Dari kuliah lah ya, masih bisa gitu.
Emang di rumahnya nggak ada yang lain? Kalian tuh unik ya. Kira-kira perubahan dari apa nih? Fase apa nih CDE ini? Vicky Gading. Ada Vicky Gading? Ada Pak. Dari apa ke apa perubahannya? Dari E ke D Pak. E ke C Pak. Dari C ke E itu dari perubahan fase apa ke apa? Benar Pak. Di sini. Ini plot ini untuk apa sih? Plot untuk siapa? Grafik ini. Untuk apa ini? Apa tadi Pak? Pertanyaannya? Dari C, D ke E ini untuk perubahan fasa dari apa ke apa? Dari cair ke gas Pak. Kayaknya. Dari? Cair ke gas. Balik, dari gas ke cair. Oh, dari gas ke cair. Oh, iya kah? Judulnya aja di sini apa nih? P per VM pada kondisi setara untuk gas ya, gas CO2. Nah, kalau volumenya besar, tandanya dia masuk bentuknya gas. Kalau udah volume kecil, biasanya terjadi kompresi kan. Dari kalau gas dikompres menjadi apa wujudnya? Wujud cair. Nah, fenomena perubahan fasa itu identiknya tidak terjadi peningkatan tekanan. Ya, tekanannya tetap, tapi perubahan fasa terjadi. Dari CDE ini terjadi perubahan fasa dari gas ke cair. Nah, buktinya apa? Buktinya untuk menurunkan volume molarnya itu sedikit saja diperlukan jauh meningkat, ya, meningkat secara signifikan. Awalnya di sini untuk menurunkan dari 0,6 ke 0,4 butuhnya hanya sekitar 10 atmosfer misalnya. Tapi ketika di sini untuk menurunkan 0,05 saja itu perlu 20 atmosfer. Itu kan tandanya wujudnya sudah bentuk cair. Cair bisa nggak dikompres sama kita? Bisa nggak zat cair kita kompres? Ya nggak bisa, karena yang bisa dikompres itu hanya zat gas saja. Ya, oke. Di sini. Nah, koefisien virial ini bentuknya seperti ini, ya. P VM sama dengan RT 41 tambah BP tambah C P kuadrat tambah terusnya, ya kan. Ini kalau dalam bentuk P, tapi dalam bentuk R, VM misalnya, jadi nanti di sininya per B per VM, C per VM kuadrat tambah terusnya, ya. Nah, kemudian ada juga persamaan van der Waals nih, ini merupakan persamaan gas nyata, ya. Juga persamaan gas nyata. Kalau gas ideal, rumusnya itu PV sama dengan nRT, ya. Kalau gas nyata atau bisa dibilang P itu sama dengan nRT dibagi V. Tapi kalau untuk gas nyata itu ada banyak faktor koreksinya. Kenapa ada banyak faktor koreksi? Tadi disebutkan di awal bahwa gas nyata, gas ideal volumenya bisa diabaikan. Tapi kalau gas nyata volumenya tidak bisa diabaikan. Maka ada yang disebut dengan faktor koreksi volume. Ini merupakan faktor koreksi volume. Yang ini merupakan faktor koreksi tekanan. Ya. Jadi ada satu faktor koreksi volume, yang kedua adalah faktor koreksi tekanan. Nah, nanti kalaupun soal latihan ataupun soal ujian terkait gas nyata, nilai A dan B-nya akan dikasih tahu. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan. Yang jelas kalian tahu cara menggunakannya bagaimana. Tinggal lihat saja rumus ininya. Ini kalau dalam bentuk volume biasa. Kalau dalam bentuk volume molar bagaimana? Dan bentuk yang atas bisa kita rubah, ya, jadi seperti ini. P sama dengan RT per VM min B dikurang
A per Vm kuadrat. Ya. Dari persamaan van der Waals, di awal waktu pertemuan pertama bagian diagram fasa, kita sudah membahas terkait titik kritis. Nah, ternyata titik kritis itu bisa kita hitung menggunakan rumus seperti ini. Ya. Tugas kalian adalah buat turunan dari persamaan gas van der Waals sehingga terbentuk rumus seperti ini. Sekali lagi, buat turunan dari persamaan gas van der Waals sehingga terbentuk bagaimana caranya mencari volume kritis, suhu kritis, dan tekanan kritis. Ya. Dikumpulkan di pertemuan ketiga. Oke. Nanti emailnya saya kasih. Jelas tugasnya? Oh iya Pak. Izin bertanya. Ya. Berarti tugasnya dikumpulkan satu drive juga. Ya, dalam drive nanti ya. Baik Pak. Atau kirim email lah. Ya. Oh, ya. Jadi tugasnya tadi, yang tadi pun yang nomor 1 dikumpulkan ya, dikerjakan juga jadikan 1. Kan ada yang jadikan tugas juga kan, yang soal sebelumnya. Oke. Di satu ini aja Pak, di satu apa? Satu file gitu aja. Iya, satu file. Ya. Siap Pak. Oke, ya. Sudah, ini udah dicatat buat turunannya. Ya, banyak itu di buku-buku juga banyak. Tinggal latihan saja. Kalian mau mencarinya atau enggak permasalahannya. Ya. Oke. Nah, sekarang masih ada waktu nggak nih? Maaf Pak, sebenarnya sudah habis dari tadi Pak. Oh, diingatkan ya bisa ya. Takutnya Iya, pesan berikutnya udah itu. Bisa stop share ya. Oke, berarti tugasnya cukup jelas tadi ya. Jadi ada 2 soal ya. Sebenarnya sih yang soal pertama soal latihan yang tadi terkait hukum Graham ya, laju efusi. Yang terakhir yang tadi turunan titik kritis ya, turunan untuk mencari tekanan, volume, dan suhu titik kritis. Oke, dikumpulkannya hari Selasa ya. Kapan kalian ini lagi? Kuliah lagi? Di jadwal. Pertemuan ketiga hari Senin, Pak. Pertemuan ketiga hari Senin? Iya, Pak. Senin jam 14.10. Oh, 14.10. Oke, hari Senin ya. Enggak mesti jam 14.10 deh. Saya kasih kelonggaran sampai jam 24 ya. Jam 12 malam, Pak. Oke. Siap, Pak. Kalau misalnya Dava sampai jam 9 nih. Kan nggak mungkin Dava nungguin sampai jam 12 kan. Dari teman-temannya kan. Oke. Kumpulkan seadanya saja sama Dava. Nanti yang nggak masuk, nanti tandanya itu resiko sendiri gitu. Ya. Kasihan yang dilibatkan komite semua dilimpahin.